Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu tim dosen MPPI yang kami hormati dan teman-teman kelas MPPI yang kami banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Penyebab Tingginya Super App di Asia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Sabrina Salsabila Kurniawan yang akan memberikan pembukaan pada presentasi ini dan akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Nashwa Kamila, Enzo Hering Fahrezi, Gibran Rasyadan Jayandaru, Ihyah Auliah Ramani Rafifah, dan tentunya diri saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian abstrak pada penelitian proposal kami. Super App merupakan sebuah aplikasi multifungsi yang dapat melakukan berbagai macam aktivitas digital dalam satu aplikasi. Kelebihan dari Super App ini membuatnya menjadi populer untuk digunakan. Oleh karena itu, kami melakukan analisis pada penyebab popularitas Super App dan kami berfokus pada Super App di Asia. Selanjutnya, analisis kami berdasarkan beberapa faktor berikut, yaitu kepuasan pengguna, kemudahan interaksi pengguna, kualitas layanan, efisiensi, keamanan data, dan privasi pengguna. Selanjutnya, kami menganalisis kelima faktor tersebut dengan menggunakan data dari hasil survei dan data dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah kami kumpulkan. Setelah melakukan analisis menggunakan data tersebut dari hasil survei yang terdiri dari 196 responden dan data-data lainnya yang telah dikumpulkan, analisis tersebut membuktikan bahwa kelima faktor ini dapat berpotensi sebagai penyebab tingginya popularitas Super App di Asia. Selanjutnya, pada bagian proposal kami terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam Super App, berbagai aktivitas dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja. Sifat efektif yang dimiliki Super App inilah yang membuat Super App banyak digemari oleh masyarakat. Super App merupakan tipe aplikasi yang sangat populer khususnya di daerah Asia. Super App tersebut diantaranya adalah Gojek dari Indonesia, Line dari Jepang, dan WeChat dari Cina. Kepopuleran tersebut dapat kita lihat dari beberapa banyak pengguna dari Super App tersebut. Menurut data dari Statista tahun 2020, terdapat 36,3 juta pengguna aktif bulanan Gojek per November 2019 di Asia Tenggara. Dan menurut data Statista tahun 2021, terdapat 167 juta pengguna aktif bulanan Line di dunia per kuartal keempat tahun 2020. Dan terdapat 1,25 miliar pengguna aktif bulanan WeChat di dunia. Pasar Super App akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Menurut penelitian di Liu et al. Tahun 2021, terdapat 258,2 miliar jumlah aplikasi di seluruh dunia pada tahun 2022. Hal ini menyebabkan banyak orang lebih memilih Super App karena dinilai lebih mudah dan efisien dalam menggunakan berbagai macam fitur. Oleh karena itu, popularitas Super App akan meningkat di masa yang akan datang. Model bisnis Super App merupakan tanda dari fenomena transformasi digital yang ditandai dengan terjadinya pengadopsian teknologi baru seperti ponsel pintar, komputasi awan, kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things untuk menciptakan kegiatan operasional yang lebih cepat atau menciptakan model bisnis yang baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab tingginya popularitas Super App. Terdapat 2 pertanyaan dalam pemilihan ini, yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya popularitas Super App di Asia dan apa saja faktor-faktor yang dapat memuaskan pengguna Super App. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab tingginya popularitas Super App, mengetahui alasan pengguna gemar menggunakan Super App, dan mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingginya popularitas Super App. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan penelitian sebelumnya dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah membantu meningkatkan kualitas Super App. Terdapat 4 batasan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, objek penelitian berupa Super App di Asia Tenggara. Sudut pandang dalam penelitian ini adalah melalui konsumen dan produsen dari Super App. Responden survei kami berupa warga negara Indonesia berusia 16 tahun ke atas yang merupakan konsumen atau penjual dari platform Super App. Kriteria pendorong penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan faktor kepuasan pengguna, kualitas layanan, kemudahan interaksi pengguna, efisiensi, serta keamanan data dan privasi pengguna. Sistematika dari penulisan penelitian ini adalah terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan penutup. Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Pada bagian ini saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya popularitas Super App di Asia. Pertama,
adalah faktor kepuasan pengguna. Jadi faktor ini merupakan faktor penyebab dari super app itu mencapai popularitas setinggi sekarang ini, serta mampu untuk bersaing dan unggul di pasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Somers beserta timnya pada tahun 2003, terdapat 5 buah subskala pengukur kepuasan pengguna, yaitu berupa konten atau isi, akurasi, format, timelines atau ketepatan dari penggunaan teknologi, serta ease of use atau kemudahan penggunaan dari layanan. Selanjutnya adalah faktor kualitas layanan. Menurut Fauzi, pada tahun 2018, disampaikan bahwa kualitas layanan pada sebuah aplikasi itu akan mempengaruhi kepuasan penggunanya, yang dalam hal ini juga akan berimplikasi kepada pengaruhnya dalam meningkatkan popularitas dari super app. Faktor kualitas layanan ini didukung oleh beberapa penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Qi beserta timnya pada tahun 2018. Pada penelitian ini dianalisis terkait faktor dari popularitas aplikasi Grab kepada 102 responden dan diperoleh kesimpulan bahwa 58,7% responden setuju bahwa kualitas layanan itu adalah faktor dari penyebab popularitas dari Grab. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Heng beserta timnya pada tahun 2019. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap kepuasan pengguna dari Alipay dengan metode TAM atau teknologi acceptance model. Dari penelitian ini terkumpul sebanyak 522 kuesioner survei dan memperoleh kesimpulan bahwa kualitas layanan pada Alipay itu berpengaruh secara positif terhadap kepuasan dari pengguna. Yang dengan hal ini akan berimplikasi pada tingginya popularitas dari super app di Asia. Selanjutnya adalah faktor kemudahan penggunaan. Berdasarkan konteks ini, kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai keadaan di mana timbulnya kemudahan interaksi antara pengguna berupa konsumen dan penjual terhadap platform super app dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna. Berdasarkan wawancara Ramizo terhadap pengguna aplikasi Grab dan Uber di kota Manila, Filipina, responden merasa jauh lebih mudah, aman, nyaman dalam pemesanan moda transportasi melalui aplikasi dibandingkan secara konvensional. Berikut adalah penelitian yang mendukung dari faktor kemudahan penggunaan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Qi beserta timnya pada tahun 2021, yang pada penelitian tersebut menghasilkan faktor dari kunci kesuksesan pada super app, yang dimana semua faktor ini akan berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan dari super app itu sendiri. Berikut adalah penelitian yang dilakukan oleh Slelahi beserta timnya pada tahun 2017 terkait dengan kemudahan penggunaan pada super app, di mana pada penelitian ini dilakukan analisis terkait kualitas layanan transportasi online dengan metode entropi terhadap 1.670 responden dan memperoleh kesimpulan bahwa aspek kemudahan penggunaan itu memperoleh bobot tertinggi dalam analisis entropi pada dimensi sistem quality. Selanjutnya adalah faktor efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi penggunaan super app dapat didefinisikan sebagai seberapa tepat super app mampu memfasilitasi penggunanya untuk meraih tujuan atau kebutuhannya melalui super app itu sendiri. Terdapat 2 buah penelitian yang menyinggung mengenai faktor efisiensi. Yang pertama yang dilakukan oleh Sabrina Nur Kamarani beserta timnya pada tahun 2020. Dilakukan analisis terhadap efisiensi layanan seluler berupa mobile device, yang dimana efisiensi ini berpengaruh secara kuat dan positif terhadap kepuasan dan niat penggunaan kembali layanan seluler. Selanjutnya penelitian oleh Abdillah pada tahun 2020 terhadap transaksi pada layanan Gojek dengan menggunakan metode pembayaran GoPay. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan user experience questionnaire dan diperoleh hasil bahwa efisiensilah sebagai penyebab orang menggunakan metode pembayaran dengan menggunakan GoPay. Terakhir adalah faktor keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi dapat diartikan sebagai representasi digital dari informasi yang merupakan keleluasan pribadi dan pengguna yang terbebaskan dari bahaya dan tidak dapat diambil orang lain yang tidak berwenang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi pada tahun 2018 terhadap pengguna Gojek, Grab, dan Uber, keamanan dan privasi merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab metodologi dari penelitian ini. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan penelitian, yaitu pengumpulan dan analisis data numerik.
Metode yang kami gunakan adalah metode korelasi dengan menggunakan survei untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang telah penulis tentukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, yang tentunya relevan dengan topik-topik penelitian kami. Variabel tersebut adalah kepuasan, kualitas layanan, kemudahan penggunaan, efisiensi, serta keamanan data dan privasi. Tahapan penelitian kami terdiri dari 5 tahapan yang berbeda. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi dari identifikasi masalah ini kami mendapatkan luaran berupa pertanyaan, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Selanjutnya, dilakukan studi literatur untuk mencari dan menganalisis landasan teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Pada tahap ini, kami mengulas berbagai literatur dengan kata kunci super app, mobile app, popularitas, dan kepuasan pengguna. Kemudian, pada tahap pengumpulan data, kami mengumpulkan data sekunder berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan data primer berdasarkan hasil survei melalui kuesioner daring. Data yang telah dikumpulkan, kami analisis pada tahap pengolahan dan analisis data dengan cara menyaring data, memvisualisasikan data, lalu membandingkan keterkaitan antar variabel tadi dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis prediktif. Kami juga menggunakan penelitian terdahulu yang melibatkan pengguna super app dari berbagai negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kami menggunakan penelitian berupa questionnaire survey super app untuk mengukur variabel penelitian dengan menggunakan skala Likert 5 titik. Questionnaire kami bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu demografi responden, bagian pembeli yang berisi pertanyaan yang menanyakan pandangan responden sebagai pembeli dalam menggunakan super app, lalu bagian ketiga, yaitu bagian penjual atau merchant, yang menanyakan pandangan responden sebagai penjual yang menggunakan super app sebagai platform untuk membantu melakukan aktivitas jual belinya. Masing-masing variabel yang kami ukur melalui survei dibuatkan 3 pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel itu penting untuk ada pada super app bagi si responden. Lalu pertanyaan kedua untuk mengukur kinerja suatu variabel pada super app bagi responden. Dan pertanyaan ketiga adalah pertanyaan kontradiktif dari pertanyaan kedua untuk menguji validitas jawaban yang diberikan oleh responden. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab yang selanjutnya, dan juga bab terakhir, yaitu bab penutup. Di bab ini terdapat 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemunculan berbagai super app ternama di Asia serta basis pengguna yang besar menunjukkan bahwa super app merupakan aplikasi yang sangat diminati dan populer, khususnya di Asia. Super app juga menjadi pertanda terjadinya transformasi digital dan peradaban manusia dengan model bisnisnya yang baru. Kali ini, menyebabkan perlunya diadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya popularitas super app di Asia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya popularitas super app di Asia. Penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis popularitas, kualitas, atau pengguna beberapa super app tertentu maupun super app secara umum memiliki variabel penelitian yang saling tumpang tindih. Beberapa variabel tersebut antara lain adalah kepuasan pengguna, kualitas layanan, kemudahan penggunaan, efisiensi, serta keamanan data dan privasi. Kelima variabel tersebut merupakan bagian penting dari super app yang telah dibuktikan signifikasinya pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan. Metode yang digunakan adalah metode korelasi dengan menggunakan survei melalui kuesioner daring dengan partisipan berupa warga negara Indonesia yang pernah menggunakan super app, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual yang memanfaatkan super app sebagai platform untuk membantu melakukan aktivitas jual belinya. Data yang diperoleh pada penelitian ini juga akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan juga prediktif. Yang selanjutnya adalah saran. Di sini saya membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah implementasi penelitian harus dapat disesuaikan dengan mencakup wilayah Asia, sesuai dengan topik penelitian yang dibawakan, yaitu analisis penyebab tingginya popularitas di Asia. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan harus bisa mewakili masing-masing negara di Asia, tidak hanya di Indonesia. Lanjut yang kedua, data primer yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data hanya mewakili pengguna super app di Indonesia. Oleh karena itu, data sekunder yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian perlu mewakili masing-masing negara di Asia selain Indonesia, agar dapat memenuhi cakupan dari penelitian ini. Yang terakhir adalah, analisis penelitian harus dapat menjabarkan faktor dari tingginya popularitas super app. Dengan penjabaran tersebut, diharapkan kita dapat mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang menjadi hal yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.